Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Info Elektrik. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara instalasi dasar PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, di mana PLTS ini adalah energi baru yang sering disebut EBT. Dan sekarang lagi banyak-banyaknya pemasangan solar cell ini untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan PLTS ini dikarenakan kebutuhan listrik dari PLN yang semakin meningkat dapat mengakibatkan krisis listrik yang terjadi kapan saja. Untuk mencegah terjadinya krisis tersebut, saat ini banyak yang mulai beralih menggunakan sumber energi alternatif. Salah satu sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau yang lebih dikenal sebagai PLTS. Pembangkit listrik ini dapat menjadi solusi terbaik bagi teman-teman yang ingin lebih hemat energi dan hemat biaya. Berikut ini adalah contoh skema rangkaian panel pembangkit listrik tenaga surya, di mana ketika panel surya menyerap cahaya dari matahari, maka akan dirubah menjadi tegangan searah atau tegangan DC. Lalu disambungkan ke control charger. Solar control charger digunakan untuk mengontrol pengisian daya untuk mencegah pengisian energi baterai yang berlebihan. Dengan membatasi jumlah dan laju pengisian daya ke baterai, komponen berikut yang harus disiapkan adalah aki. Dari aki akan kita koneksikan ke control charger. Aki digunakan untuk daya tampung atau menyimpan tegangan yang sudah diserap melalui panel surya tadi. Ketika aki sudah tersambung ke control charger, dari aki jambarkan lagi menuju ke inverter agar tegangan DC tadi dapat dirubah menjadi ke tegangan 220 volt AC yang nantinya kita gunakan untuk instalasi rumah. Untuk merangkainya, pada panel solar cell langsung saja sambungkan kabel plus dan minnya ke input dari controller charger. Gunanya untuk mentransfer energi cahaya yang diserap oleh panel surya. Selanjutnya, pasangkan lagi kabel dari aki menuju ke controller charger. Aki inilah yang nantinya akan menyimpan tegangan DC yang diserap. Lalu dari aki langsung jamperkan saja ke input inverter agar tegangan DC yang dihasilkan oleh panel solar cell tadi dapat dirubah menjadi tegangan 220 volt dan disuplai ke instalasi rumah. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk rangkaian PLTS ini. Lalu bagaimana menentukan besaran daya yang dihasilkan dari PLTS ini? Nanti akan kita bahas pada video berikutnya ya, teman-teman. Nah, di sini pada control charger terdapat inputan untuk lampu ya, teman-teman. Keluarannya tegangan DC 12 volt. Jadi bisa dipasang untuk penerangan pada panel apabila melakukan perbaikan. Dan berikutnya di sini ada USB, bisa digunakan untuk mencharger HP ya, karena keluarnya juga DC di sini. Salah satu manfaat jika kita menggunakan PLTS di rumah-rumah yaitu untuk menghemat biaya tagihan listrik yang terus meningkat tentunya. PLTS ini juga mudah diterapkan di negara kita karena memiliki suhu yang cukup panas. Ini akan lebih efektif untuk penyerapan pada panel solar cell ini. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat.